Selamat siang semuanya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit dari materi kami kelas 11, yaitu tentang peluang dan inspirasi usaha. Peluang dan inspirasi usaha berasal dari bahasa Inggris yang berarti opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Ada juga faktor-faktor yang menurunkan inspirasi pada manusia, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri manusia sendiri sebagai objek, antara lain yaitu pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Yang ketiga, pengalaman ia melihat orang lain menyelesaikan masalahnya. Dan yang keempat, institusi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang dihadapi seseorang untuk mendapatkan objek untuk menghadapi sebuah inspirasi bisnis, antara lain. Pertama, masalah yang belum dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi dalam sehari-hari. Yang ketiga, keputusan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan ada juga faktor internal, yaitu berfungsi untuk sebagai subjek dan menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atas objek yang dihadapinya dengan kemampuan seseorang ini sendiri atau dengan kreativitasnya. Ada juga di sini ciri-ciri pengusaha yang baik. Yang pertama, yaitu peluang itu untuk orisinil dan tidak meniru. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan atau perdagangan pasar. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Yang keempat, tingkat visibilitas benar-benar teruji. Yang kelima, ada keyakinan bisa mewujudkan dan sukses menjalankannya. Dan yang keenam, bersifat ide yang kreatif dan informatif. Yang ketujuh, yaitu ada rasa senang menjalankan suatu bisnis tersebut. Kita mengembangkannya. Yang pertama, peluang dari diri sendiri. Peluang dari diri sendiri itu seperti hobi atau kreativitas kita sendiri dari dalam diri kita sendiri, dan itu kita luangkan supaya hobi atau kreativitas kita sendiri itu bisa berkembang. Dan yang kedua, peluang dari lingkungan. Peluang dari lingkungan ini yaitu seperti mendukung sesuatu yang seperti hobi, mendukung dalam lingkungan kita, seperti hobi kita itu membuat sesuatu. Jadi kita membuat sesuatu di lingkungan tersebut mendukung kita supaya hobi kita itu dikembangkan terus menerus, dan nanti ujung-ujungnya menjadi semakin maju. Yang ketiga, peluang dari perubahan yang terjadi. Peluang dari perubahan terjadi ini peluang yang ia pernah gagal dalam suatu bisnis atau usaha. Dia tidak pantang menyerah, dia selalu berjuang dan nekat untuk melakukan bisnis yang lain, untuk membangun bisnis yang lain, untuk menjadi dia mengembangkan bisnis dia. Yang keempat, yaitu peluang dari konsumen. Peluang dari konsumen ini yaitu peluang seseorang yang memiliki kreativitas sendiri, yang ia mengembangkan lalu, dan peluang-peluangnya ini dan usaha bisnisnya ini dapat kita kerjakan kayak gitu, atau kita bekerja dengan dia, bekerja sama. Yang kelima, yaitu peluang dari gagasan orang lain. Peluang dari gagasan orang lain ini seperti pendapat. Seperti sekarang,
Kalau kita biasanya mau melakukan bisnis atau melakukan usaha kayak gitu, pasti kita memiliki pendapat dari orang lain supaya bagaimana bisnis kita berjalan dengan lancar dan bisnis kita semakin maju. Yang terakhir yaitu peluang dari informasi yang diperoleh. Ini yaitu peluang yang dapat kita tahu dari luar sana yang seperti kita tidak tahu informasi-informasi apa yang di luar sana, tetapi dengan teknologi sekarang kita dapat mengetahui informasi-informasi sekarang. Sampai sini dulu presentasi saya pada hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah atau bahasa saya yang kurang enak didengar, tolong dimaafkan karena saya masih proses pembelajaran. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.